Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan stambuk F521-20017. Di sini saya akan menjelaskan atau meringkas materi-materi yang telah saya terima selama semester 2 ini. Materi yang akan saya ringkas ini adalah materi mata kuliah kewirausahaan. Jadi, yang pertama ini adalah Technopreneur. Technopreneur ini merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Nah, entrepreneur ini berarti wirausaha yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun sebuah bisnis. Nah, maksud dari technopreneur ini adalah seseorang itu membangun sebuah bisnis dengan menggunakan teknologi. Seperti itu secara ringkasnya. Kemudian ini manfaat teknologi atau teknologi itu memberi nilai tambah pada proses pembuatan bisnis tersebut akan lebih efisiensi, lebih akurasi dan inovasi. Dan produk yang dihasilkan juga bisa lebih bermutu. Dan keseluruhan sistem produksi dengan adanya teknologi dapat mempermudah atau menyederhanakan kompleksitas. Nah, proses produksi ditambah teknologi itu mampu meningkatkan keunggulan kompetitif melalui perbaikan teknologi pada produksi. Membutuhkan waktu lebih singkat, peningkatan mutu, dan mengurangi biaya. Teknologi dibutuhkan untuk mendapatkan keringanan, kecepatan, kenyamanan, kemudahan, produktivitas, dan efisiensi. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh teknopreneur yang terkenal. Yang pertama ada Bill Gates, ini yang punya Microsoft. Kemudian ada Michelle Dell, Frederick Smith, Sim Wong Hu, dan Muryati Sudibyo. Ini dari Indonesia. Dia mengembangkan jamu-jamu dengan teknologi yang memadai dan kosmetik dan juga obat-obatan tradisional. Seperti itu. Kemudian ini negara-negara di Asia yang terkenal dengan teknopreneurnya. Yang pertama itu ada Jepang. Pada tahun 1945, Toyota Kishiro bertekad mengalahkan Amerika dalam 3 tahun. Tahun 1990, Toyota menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia kali. Ya. Kemudian ada Korea. Korea sudah mendekati Jepang. Dan Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, jumlah usaha kecil menengah berbasis teknologi cukup banyak, cuma kesulitannya itu karena jalur pemasarannya dan lemahnya teknologi dan juga terbatasnya modal. Kemudian materi selanjutnya itu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Nah, berikut adalah 4 poin penting untuk mengembangkan idenya. Pertama itu ada produk atau jasa apa yang akan dijual. Jadi kita harus paham benar apa yang ingin kita jual, bagaimana mekanisme yang barang yang atau jasa yang kita jual tadi itu. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu semuanya, maka kita akan tahu bagaimana cara kita mengenalkan produk kita kepada orang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Jadi ini kita harus menentukan target jasa atau produk yang ingin kita jual. Misalnya kita ingin menjual makanan kekinian dengan menargetkan anak-anak muda zaman sekarang atau masih banyak lagi. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita akan menjual produk kita ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana produk atau jasa ini dijual. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita memasarkan produk yang ingin kita jual tadi sehingga produk tersebut bisa laku dan bisnis kita jadi berhasil.
Terus selanjutnya adalah kebutuhan pelanggan yang mana dapat dipenuhi. Jadi kita harus mengetahui manfaat atau fungsi dari produk atau jasa yang ingin kita jual ini, sehingga kita tahu kebutuhan pelanggan yang mana yang dapat kita penuhi, sehingga kita bisa menentukan target atau kepada siapa produk atau jasa ini yang akan kita jual, seperti itu. Kemudian ini ada teknik untuk menciptakan ide. Jadi ini yang pertama itu ada brainstorming, itu merupakan teknik sederhana yang menciptakan ide solusi masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang kita pikirkan langsung kita utarakan, seperti itu. Kemudian ada focus group, ini kayak seperti sekumpulan, jadi kita berkumpul, saling mengeluarkan ide satu sama lain, dan ini biasanya terjadi lebih formal. Nah, ini merupakan sumber-sumber informasi dalam mengembangkan bisnis kita. Itu ada perpustakaan dan internet. Terus ini selanjutnya ada customer advisory boards. Biasanya ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasihat customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Dari sini dapat dilihat bahwa komunikasi dua arah atau timbal balik sangatlah penting untuk sebuah ukuran perusahaan sekalipun. Kemudian selanjutnya ini merupakan ciri-ciri seseorang yang sudah menjadi pengusaha. Yang pertama itu membuat kita bangun pagi karena ingin melakukannya, terus membuat kita lupa kalau kita itu perlu tidur, membuat kita lupa makan, dan membuat kita lupa kalau kita ini sudah lelah. Itu ciri-ciri seorang pengusaha. Kemudian selanjutnya ini adalah ide atau apa yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah bisnis. Yang pertama itu adalah pilih ide yang konkret. Kemudian pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Ide itu yang harus berisiko kecil dan pilih ide yang cocok dengan karakteristik kita. Nah, ini merupakan SWOT, ini merupakan metode terkenal dalam pengujian ide bisnis. Jadi ini SWOT itu kepanjangannya dari strengths yang artinya kekuatan, weakness kelemahan, opportunities itu peluang, dan ancaman atau threat. Jadi di sini dijelaskan kalau strength itu merupakan hal-hal yang berpengaruh positif terhadap bisnis kita. Weakness hal-hal yang tidak terlalu bagus atau kelemahan. Terus ini adalah opportunities ini adalah peluang, sedangkan threats ini adalah gangguan. Gitu. Selanjutnya adalah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur yang kita kembangkan dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis itu dapat direalisasikan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri dan pasar, organisasi, dan keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun berdasarkan studi kelayakan tetapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif daripada studi kelayakan. Nah, kemudian ini ada aspek kelayakan usaha. Ini jenis investasi. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke materi mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Jadi, pasar itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna. Suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual atau pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak mempengaruhi harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif homogen. Aduh, ulang deh. Materi selanjutnya itu adalah mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Jadi, kita harus mengenali karakteristik dari pasar. Nah, yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna.
Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak akan mempengaruhi harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama. Dalam pasar ini, setiap produsen adalah mengambil harga atau price taker. Promosi tidak begitu diperlukan, dan untuk mencari keuntungan, perusahaan harus mampu menentukan berapa tingkat produksi yang akan dihasilkan. Kemudian ini yang kedua adalah pasar persaingan atau monopol. Pasar persaingan itu ada monopolistik, suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama. Produk yang dihasilkan berbeda corak. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dan menentukan dan mempengaruhi tingkat harga, sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar. Kemudian adalah pasar oligopoli. Suatu struktur pasar yang hanya sedikit penjual. Barang dihasilkan adalah barang standar dan barang berbeda corak. Hambatannya untuk masuk ke industri ini sangat sulit. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar. Peran iklan sangat dominan untuk meningkatkan penjualannya. Perusahaan dalam pasar ini jarang bersaing mengenai harga, tetapi bersaing pada faktor lain seperti kualitas atau desain. Terus selanjutnya ada pasar monopoli. Tujuan dari pasar ini, struktur dari pasar ini hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sangat sulit memasuki pasar ini karena ada hambatan pengusahaan bahan-bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat skala ekonomi dan peraturan pemerintah. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, perusahaan harus mampu menentukan tingkat harga dan jumlah produk yang harus dijual secara bersamaan. Kemudian ini ada kelompok pasar, yaitu ada pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Yang pertama itu ada harga, kemudian ada harga barang lain yang berhubungan, terus ada jumlah penduduk, pendapat, selera, dan faktor khusus atau akses. Terus ini faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa. Itu yang pertama pasti harga, kemudian harga barang lainnya memiliki hubungan, terus tujuan perusahaan, dan teknologi, ongkos produksi, dan faktor lainnya. Nah, ini mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Segmentasi pasar atau market segmentation ini artinya membagi beberapa sekelompok pembeli yang berbeda dan memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel utama dari segmentasi ini adalah berdasarkan geografis, berdasarkan demografis, berdasarkan psikografis, dan perilaku. Terus ini pasar sasaran atau target marketing. Secara umum ini merupakan penetapan pasar sasaran untuk mengevaluasi keaktifan setiap segmen. Kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar itu meliputi ada evaluasi, memilih, kemudian selanjutnya itu ada posisi pasar atau market positioning. Menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Tujuannya penetapan posisi pasar adalah untuk membangun atau mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Kemudian ini selanjutnya ada strategi pemasarannya. Yang pertama itu ada strategi produk. Jadi di strategi produk itu kita harus mengembangkan yang pertama itu ada penentuan logo atau moto, terus menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Terus ini kemudian ada strategi harga. Jadi ini ada 3 skema harga, yaitu skimming pricing atau harga awal yang ditetapkan sudah tinggi dengan tujuan bahwa produk atau jasa ini memiliki kualitas yang tinggi. Terus kemudian ada penetration pricing, yaitu menetapkan harga yang paling rendah untuk menguasai pasar. Kemudian yang terakhir itu ada duo pricing, harga ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Kemudian selanjutnya ada strategi lokasi atau distribusi. Jadi
hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam mengembangkan strateginya adalah memilih lokasi untuk kita membangun bisnis. Kemudian selanjutnya ada strategi promosi. Ya, jadi contoh-contoh promosinya itu ada iklan atau promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Sekarang kita masuk ke materi lanjutan dari studi kelayakan usaha. Jadi untuk menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share itu kita harus melakukan beberapa hal berikut ini seperti mengumpulkan data, mengelola data, menentukan metode peramalan, memproyeksi data, dan mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis metode peramalan. Yaitu ada deret waktu dan sebab akibat. Nah, ini adalah aspek teknis dan produksi. Jadi, di sini jadi kita harus memperhatikan semua aspek-aspek ini untuk menciptakan sebuah barang atau apapun itu. Jadi beberapa aspeknya itu adalah ini, yaitu menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas teknologi perusahaan, penanganan suplai bahan baku, schedule kerja, perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi, kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan dan proses produksi yang dijalankan. Nah, berikutnya ini adalah usability testing. Adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan pengguna produk dan persepsi mengenai pengalaman produk. Entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta bantuan atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun lisan. Ini jadi di sini menganalisis dengan menggunakan testing. Jadi meminta bantuan untuk menggunakan produk. Kemudian selanjutnya itu ada aspek manajemen. Jadi analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen dan kompetensi organisasi dan sumber daya yang meluncurkan bisnis secara sukses. Aspek kecakapan manajemen dituntut entrepreneur untuk mengevaluasi kecakapan kemampuan tim manajemen. Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Berdasarkan fakta yang ada, keluhan kedua lebih banyak diutarakan oleh pelaku bisnis, terutama mereka yang berskala mikro kecil dan menengah. Pada dasarnya, bank tidaklah demikian. Bank senantiasa akan setia menjadi mitra pengusaha UMKM, asalkan 5C tersebut adalah karakter, capacity to repay, condition, economics, capital, dan collateral sebagai persyaratan dipenuhi oleh calon kreditur. Bank selalu mempertimbangkan keamanan dana nasabahnya supaya terhindar dari kredit macet. Sekali lagi, bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dana pinjaman pada sektor real. Kemudian adalah aspek hukum dan perizinan. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan. Kemudian menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Jadi kita harus memperhatikan hukum dan perizinannya. Nah, yang terakhirnya ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang kita jalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk menganalisis kondisi lingkungan operasional, menganalisis kondisi lingkungan industri, menganalisis lingkungan ekonomi, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan, dan terakhir adalah menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Jadi materi selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya
manusia untuk dipekerjakan sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah direncanakan. Jadi, setiap perusahaan ini tentu saja membutuhkan tenaga kerja untuk membangun atau membantu si pemilik perusahaan ini untuk berkembang, seperti itu. Jadi, mereka itu membutuhkan tenaga kerja itu harus disesuaikan dengan jenis usaha agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan perusahaan. Kemudian ini adalah tingkat-tingkat keahlian tenaga kerja. Nah, ini ada pimpinan, yaitu pemimpin, staf atau bawahan dari pemimpin, kemudian operator yang bekerja langsung di lapangan atau yang mengoperasikan. Begitu. Kemudian berdasarkan jenis keahlian atau fungsi itu ada produksi, jadi bagian yang memproduksi, kemudian bagian yang memasarkan, terus bagian administrasi. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada perekrutan tenaga kerja. Perekrutan adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Ada banyak macam cara yang digunakan oleh perusahaan untuk merekrut tenaga kerja, yaitu bisa melalui media massa seperti surat kabar, radio, atau televisi, bisa lewat media sosial atau website perusahaan. Nah, setelah direkrut, tentu saja para calon-calon karyawan ini harus diseleksi oleh perusahaan. Seleksi ini merupakan proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Selanjutnya adalah proses penerimaan tenaga kerja. Jadi setelah diseleksi, para karyawan akan selanjutnya akan masuk ke proses penerimaan tenaga kerja. Jadi di situ mereka sudah mulai menandatangani kontrak kerja atau pokoknya semua hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan karyawan. Jadi yang pertama itu ada kecocokan karyawan dengan pekerjaan. Prinsip ini berarti pekerjaan harus dirancang untuk karyawan yang tersedia. Selain itu, karyawan juga didorong untuk menerima pekerjaan yang memenuhi kebutuhan individunya. Artinya, karyawan diberikan otonomi dalam bekerja, sehingga akan pengaruhi rasa tanggung jawab para karyawan akan hasil kerja. Otonomi ini dapat dicapai dengan memberikan lebih banyak wewenang pengambilan keputusan kepada karyawan. Selanjutnya adalah definisikan tanggung jawab karyawan secara jelas. Kejelasan tanggung jawab biasanya dilakukan melalui job description yang tertulis atau berisikan tentang tujuan tugas yang selalu dimodifikasi. Di lain pihak, ketidakjelasan tanggung jawab akan dapat meningkatkan perasaan frustasi karyawan pada gilirannya akan berakibat pada kualitas, produktivitas, dan tingkat konflik yang dialami karyawan. Nah, selanjutnya itu harus ada standar prestasi. Standar prestasi ini merupakan suatu rumusan yang jelas tentang apa yang harus dicapai karyawan, sekaligus membuka kemungkinan lebih besar untuk mendesentralisasikan lebih banyak tugas kepada karyawan. Selanjutnya adalah komunikasi dan keterlibatan karyawan. Karyawan mengetahui berbagai kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan dan merasa mereka mempengaruhi kebijakan melalui peran serta pengambilan keputusan. Selanjutnya ini mengadakan pendidikan dan latihan. Dalam menghadapi persaingan usaha di mana pengetahuan berkembang dengan pesat, adanya pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan. Melalui ini, pandangan karyawan diperluas melalui tambahan pengetahuan serta dapat menyumbang pada pencapaian integritas perusahaan. Selanjutnya itu ada penghargaan atas prestasi kerja. Semua karyawan membutuhkan penghargaan atas prestasi kerjanya. Apabila standar telah ditetapkan, giliran penetapan berikutnya adalah pemberian penghargaan kepada karyawan yang telah mencapai atau melebihi standar tersebut. Penghargaan yang diberikan dapat berupa penghargaan material maupun immaterial. Selanjutnya itu ada pengukuran kerja, di mana itu kita harus mengevaluasi prestasi kerja mereka. Jadi hasil kerja mereka evaluasi prestasinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada merencanakan kebutuhan karyawan.
Selanjutnya adalah menentukan kapasitas yang tersedia. Dengan jumlah karyawan dan ketersediaan peralatan tertentu, ditambah lagi dengan ketersediaan waktu. Standar kerja yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi kapasitas yang tersedia. Selanjutnya adalah menentukan harga produk. Standar kerja diperoleh melalui pengukuran kerja merupakan salah satu unsur dalam penetapan harga pokok dan harga jual. Keberhasilan penetapan harga pokok dan akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya itu membandingkan metode kerja. Apabila sedang dilakukan evaluasi dan penilaian atas beberapa metode yang berbeda, standar kerja dapat memberikan dasar untuk melakukan perbandingan ekonomis antara metode-metode tersebut. Selanjutnya adalah menentukan upah intensif. Karyawan akan peroleh intensif dan upah lebih tinggi apabila dapat mencapai target atau melampaui output tertentu. Selanjutnya itu untuk mempermudah penjadwalan. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban tenaga kerja. Berapa hal yang berkenaan kewajiban tenaga kerja adalah jam kerja yang ditentukan, jenis pekerjaan yang ditawarkan, aturan-aturan perusahaan. Sedangkan hak tenaga kerja yang telah diatur undang-undang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan atau kesehatan hari raya, uang makan, transport cuti, lembur intensif, bonus, PPh 21, tunjangan lain, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, iuran pensiunan, THT, dan pesangon. Materi selanjutnya adalah startup bisnis. Jadi startup adalah suatu struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari sebuah startup. Nah, ini usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Kemudian jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Pendapatan minimal itu 100 juta per tahun. Dan masih dalam tahap berkembang, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital biasanya beroperasi melalui website. Selanjutnya adalah perkembangan bisnis startup di Indonesia. Menurut Daily Socialnet, sekarang ini terdapat setidaknya ada 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Potensi pengguna internet di Indonesia semakin naik dari tahun ke tahun, tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah startup. Nah, menurut Rana Mamuaya, CEO Daily Socialnet, startup Indonesia digolongkan dalam 3, yaitu startup pencipta game, aplikasi edukasi, perdagangan seperti e-commerce, dan informasi. Nah, ini ada beberapa jenis pendanaan yang bisa diperoleh sebuah perusahaan startup. Yang pertama itu ada bootstrapping. Ini adalah mencari sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki, baik melalui link atau kenalan yang dimiliki sampai menemukan investor yang tertarik mengucurkan uang untuk model bisnis yang dimiliki. Nah, selanjutnya ini ada seed funding. Ini ya biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan sebuah ide bisnis dan berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah seri A, B funding. Biasanya tahap ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Perusahaan yang startup menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari venture capital. Berikut adalah contoh-contoh startup yang ada di Indonesia yang sudah berhasil. Yang pertama itu adalah Gojek. Ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadine Makarim. Kemudian selanjutnya itu ada Bukalapak. Perusahaan ini rintisan pertama kali launching pada 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki yang juga dikenal sebagai founder CEO Bukalapak PT Bukalapak saat ini. Nah, kemudian Tokopedia. Secara resmi Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari tahun 2009, diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2018 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Nah, kemudian ini tiket.com, ini merupakan startup Indonesia yang menyediakan layanan pemesanan tiket kereta api, hotel, tiket, konser, dan lain-lainnya yang berbasis di Jakarta.
Nah, kemudian yang materi terakhir itu merupakan sistematika penulisan business plan. Jadi terdapat tiga tipe business plan, yaitu summary business plan. Business plan ini terdiri dari 10 atau 15 halaman yang sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru dan mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut atau tidak. Kemudian ini ada full business plan, ini terdiri dari 25 sampai 35 halaman. Business plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Dokumen ini biasanya digunakan sebagai blueprint untuk menjalankan perusahaan. Kemudian selanjutnya ini ada operational business plan. Ini merupakan terdiri dari 4 sampai 100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna sebagai alat yang digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru atau menyediakan petunjuk kepada manajer operasional. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat business plan. Jadi yang pertama itu ada manfaat di luar perusahaan. Jadi bagi investor, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak dalam mendapatkan investasi atau ya seperti itu. Kemudian ini ada stakeholder. Ini dari luar adalah individu atau organisasi luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut. Misalnya pemerintah daerah, kepala desa, dan lain-lain. Bagi stakeholder dari luar, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk diizinkan atau tidak. Nah, kemudian ini ada manfaat dalam perusahaan. Entrepreneur atau pengusaha, bagi entrepreneur atau pengusaha, bisnis plan dapat membantu seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah bisnis direncanakan dapat dimulai atau tidak. Dengan adanya bisnis plan, berarti seseorang entrepreneur sudah memvisualisasikan rancangan bisnisnya. Dengan demikian, akan mudah bagi seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah rencana bisnisnya layak dimulai atau tidak. Kemudian adalah mengolah ide bisnis sehingga dapat memulai menjalankan sesuatu ide bisnis dengan jalan yang tepat. Menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapatkan pinjaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Hal ini sangat diperlukan jika bisnis yang akan dijalankan membutuhkan modal yang besar. Ya, jadi cukup sekian saja penyampaian ringkasan materi dari saya. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.